Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin guys, karena Bitcoin udah menembus dari trendline kita dan sedikit berada di atas area resisten. Jadi kita akan bahas kira-kira prediksi selanjutnya seperti apa. Kemudian pastinya juga nanti ada beberapa data dan juga berita penting yang pengen saya share ke teman-teman semua. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Jadi pada hari ini secara global market cap crypto itu berada di angka 1,75 triliun dolar atau naik sekitar 5,34%. Nah, Bitcoin sendiri ada di harga 43.200-an, naik 6,95%. Ethereum 2.914 naik 4%, Binance 349 dolar naik 4% juga, Cardano 1,44, XRP 0,75, Dogecoin 0,21, Polkadot udah beranjak ke 20,71 dolar. Oke, jadi itu adalah outlook sementara untuk beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin dulu, dan kita mulai dari daily chart ya guys. Oke, kalau bisa teman-teman perhatikan, kita sekarang sudah close di atas trendline kita ini. Di atas trendline ini, udah close di atas itu. Dan kita juga udah berada sedikit di atas area resisten di sini. Jadi itu pastinya juga menjadi indikasi yang sangat positif bahwa kemungkinan besar kita akan melanjutkan kenaikan ke atas dan menuju ke resistance berikutnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di sini, untuk indikator EMA 200 dan 50-nya itu udah mulai merangkak naik lagi, dan bukan tidak mungkin kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan kita melanjutkan kenaikannya ke atas ke sekitar 47 ribuan atau 46 ribu, itu kita akan mendapati golden cross di EMA 50 dan 200. Setelah kemarin kita udah dead cross, kalau misalnya kita melanjutkan kenaikan sekarang, harusnya kita akan ngelihat golden cross dalam waktu yang dekat. Jadi itu juga pastinya menjadi sebuah suntikan confidence ya untuk para investor yang belum sempat masuk, yang masih ragu gitu. Kalau misalnya udah terjadi golden cross, udah di atas area resisten, itu kan udah banyak indikasi bahwa bull run kemungkinan akan berlanjut. Jadi itu juga membuat para investor makin pede, dan mungkin akan banyak lagi orang-orang yang mulai masuk ke market karena mulai FOMO gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di 1 hour chart ya, kemarin ketika kita membuat video itu harganya ada sekitaran di sini, dan kita udah, mungkin kalau teman-teman yang ada beberapa komen di video sebelumnya yang bilang udah ikutan trade sesuai dengan analisa saya di sini, dan udah pada cuan juga, ada yang udah TP, ada yang masih hold, dan saya pribadi masih hold seperti yang saya kasih tahu ke teman-teman kemarin. Nah, kalau misalnya teman-teman yang masih hold, saran saya itu stop lossnya sekarang jangan di break even, tetapi kita naikkan lagi ke area sini sekitar 40.500 di sini. Jadi kalau di hari kemarin saya udah pesan ke teman-teman yang masih hold, itu taruh stop lossnya di break even. Misalnya teman-teman open posisi di sini, ya taruh stop lossnya udah di sini gitu ya, udah break even. Jadi teman-teman nggak bakal loss dari trade itu. Jadi apapun yang terjadi kita nggak bakal loss. Tapi untuk hari ini karena kita udah naik lagi ke atas, maka kita lakukan trailing stop. Jadi kita naikkan lagi stop lossnya ke area sekitar 40.500-an, supaya kalau misalnya apapun yang terjadi sekarang kita udah pasti cuan. Oke, tergantung cuannya berapa aja gitu ya. Jadi kita udah nggak ada resiko sama sekali di trade ini. Kalau misalnya teman-teman mau close sebagian di sini juga boleh. Kalau misalnya belum close kemarin, kalau mau close sebagian boleh aja. Tapi kalau misalnya teman-teman masih pengen hold ya juga boleh. Saya pribadi juga saya masih hold, dan ini adalah floating profitnya. Oke, itu adalah tadi gambarnya, cuplikannya guys. Nah, kalau misalnya teman-teman yang jeli sebenarnya, kalau misalnya nggak sempat masuk di area ini kemarin, sebenarnya kemarin semalam kita ada membuat pattern semacam ascending triangle juga di sini. Kalau misalnya teman-teman jeli, harusnya ini juga bisa menjadi sebuah kesempatan untuk buy ya di sekitar area sini. Tapi ya
karena itu terjadinya malam hari, saya juga nggak bisa update ke teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman udah sering nonton video saya juga harusnya udah ya sedikit banyak bisa ngelihat chart dan bisa mungkin ngelihat pattern-pattern yang basic lah gitu ya, seperti ascending triangle, flag, atau symmetrical triangle. Itu kan udah sering kita bahas di video kita. Dan gunanya teman-teman menonton video-video orang-orang yang membahas tentang technical analysis adalah bukan sekedar untuk dijadikan pedoman gitu ya, tapi teman-teman juga harus mempelajari sambil belajar gitu, dan akhirnya teman-teman nanti bisa analisa sendiri. Itu harusnya menjadi tujuan akhir teman-teman nonton orang-orang yang analisa teknikal gitu ya, karena jangan sampai teman-teman selalu bergantung dengan orang lain. Lebih baik teman-teman bisa sendiri, punya manajemen risiko sendiri, punya setup sendiri, itu lebih baik menurut saya. Oke? Nah, sekarang kita udah berada di harga 43.300-an. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya saya, kira-kira naiknya bisa sampai mana? Ya, kalau kita di sini konsolidasi, kita mampu bertahan di sini, maka selanjutnya kita akan nyampe ke sekitar area 46 atau 47 ribuan menurut saya. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman tarik Fibonacci extension dari sini, dari swing low ke swing high, maka area 1272 dan 1414-nya itu berada persis di area kotak biru kita di sini, yaitu di sekitar 46.900 sampai 47.500-an gitu ya. Nah, jadi ini menjadi sebuah area yang cukup penting untuk diperhatikan, karena sebelumnya teman-teman bisa lihat kenapa saya kasih kotak biru. Selain Fibonacci extensionnya itu pas di area sekitar ini, kita juga melihat sebelumnya itu kita kesulitan atau kita pernah menjadikan area ini sebagai support yang sangat kuat di sini. Untuk bisa lihat sini juga, di sini langsung bounce, di sini juga rebound tuh, di sini juga sama sih tuh. Jadi beberapa kali kita ngelihat ada rebound yang cukup signifikan dari area ini, so kita bisa expect akan ada sedikit resisten di area tersebut. Oke? Jadi untuk sementara selama kita berada di atas trendline ini, harusnya kita masih mempunyai kesempatan untuk kembali naik ke atas. Beda cerita kalau kita misalnya dari sini langsung ke reject lagi ke bawah dan langsung kita membuat pattern continuation, maka kemungkinan besar ini adalah sebuah fake breakout dan kita akan koreksi ke bawah. Tetapi saya belum melihat itu terjadi, karena kemungkinan besar kita masih akan melanjutkan kenaikan ke atas, karena kemarin kita udah sempat koreksi di sini kan, 2 wave, dan harusnya kita bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Oke, jadi sekarang kita bahas soal berita-berita terbaru yang baru masuk hari ini. Di Cointelegraph di sini dikatakan si JP Morgan, bank besar di USA atau Amerika Serikat, itu sekarang sudah menawarkan kripto kepada klien-kliennya yang super kaya itu. Oke, tetapi mereka memilih funds-nya berupa kayak Grayscale, Osprey Funds, atau NYDIG. Jadi mereka membuka akses ke beberapa perusahaan ini yang juga merupakan funds untuk cryptocurrency. So, bank-bank besar sekarang juga mulai menawarkan kripto kepada klien-kliennya yang kaya-kaya itu, karena mereka adalah bank besar gitu ya. Jadi ini juga pastinya menjadi indikasi positif, dan harusnya uang-uang besar itu masih akan berdatangan, apalagi ketika nanti sudah terjadi FOMO ya, karena harusnya sekarang juga udah mulai gitu ya, karena kita udah tembus dari area yang banyak dibicarakan orang, yaitu di area 41.000 dan 30.000 itu ada range-nya. Kalau misalnya mau menentukan bear atau bull-nya itu harus melewati salah satu area tersebut. Nah, sekarang kita udah berada di atas 42.000 dan harusnya itu menjadi sebuah konfirmasi gitu ya, dan harusnya FOMO itu tidak lama lagi akan muncul gitu. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan itu. Dan ada juga seorang analis yang bernama Willy Woo yang mengatakan harusnya kita masih akan ngelihat pergerakan yang jauh ke atas, karena di sini katanya itu ada liquid supply shock di Bitcoin. Di sini dikatakan Wu applied his own liquid supply shock indicator to conclude that markets run out of Bitcoin. Jadi ya simpelnya adalah
indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angkanya, garisnya di sini, maka stok Bitcoin atau circulating supply Bitcoin yang bisa diperjualbelikan itu semakin sedikit. Oke. In detail, liquid supply shock is the ratio of coins that trader cannot buy versus the coin that they can buy. Jadi secara detail, liquid supply shock itu adalah rasio koin yang trader bisa, koin yang trader tidak bisa beli versus koin yang mereka bisa beli. Detailnya seperti itu, oke? Coins are rapidly disappearing from the available market as strongholders continue to lock them away for long-term investment. Jadi di sini juga dikatakan dengan adanya indikator ini menunjukkan bahwa koin itu atau Bitcoin secara cepat itu menghilang dari market atau rata-rata udah ditarik dari exchange dan menjadi tidak liquid, oke? Dan rata-rata di hold untuk jangka panjang. Dan katanya Willy Woo ini dia tidak pernah melihat supply shock seperti ini sejak Q4 2020 atau akhir tahun 2020 kemarin ketika harga Bitcoin lagi menanjak. Nah, ini juga dibuktikan oleh sebuah gambar. Ini adalah supply held by address with balance 1K to 10K. Jadi ini adalah grafik yang menunjukkan supply Bitcoin yang dipegang oleh pemain-pemain besar yang mempunyai Bitcoin 1.000 sampai 10.000 Bitcoin. Nah, ini adalah garisnya yang orange ini, yang kayak emas gitu guys. Nah, semakin tinggi berarti supply yang dipegang oleh pemain besar ini semakin banyak. Yang menunjukkan apa? Akumulasi terus terjadi. Oke. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sebenarnya kalau kita di technical analysis ini kita sebut sebagai divergence gitu ya. Ketika harganya di sini turun terus, cenderung turun ya, sideways cenderung turun. Sebenarnya kalau teman-teman lihat supply-nya yang dipegang oleh pemain-pemain besar itu ketika di bulan Mei sampai bulan Juli itu terus merangkak naik. Yang menunjukkan apa? Harga Bitcoin semakin turun tetapi pemain besar itu terus-terusan melakukan akumulasi. Dan ketika harga spike sampai hari ini pun mereka tetap melakukan akumulasi. Yang berarti apa? Menurut mereka harga sekarang pun masih menarik untuk melakukan akumulasi. Oke, dan teman-teman harus ingat kita harus follow the smart money. Kita harus ikuti pemain-pemain besar itu karena mereka lah kemungkinan besar yang bisa menggerakkan harga. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya saya untuk Fear and Greed Index-nya, hari ini kita udah sedikit nyentuh ke greed area atau area yang rakus gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan yang cukup unik ya, karena kita dengan cepatnya bisa berganti-ganti fasenya dari extreme fear ke greed, ke neutral, ke greed lagi gitu. Last month itu atau bulan lalu itu masih di area extreme fear. Teman-teman masih ingat waktu itu kita masih 29.000, rata-rata orang bakal bilang wah ini bakal jatuh ke 20.000, bakal jatuh ke 15.000, tapi tidak terjadi, dan itu di area extreme fear ya. Dan last week atau minggu lalu itu udah di area greed, kemudian kemarin netral ya karena mungkin terjadi sideways atau koreksi sedikit, dan hari ini udah mulai greed lagi. Kalau teman-teman perhatikan chartnya di sini, kita udah nyentuh ke area sekitar hampir 70 ya. Nah, untuk historisnya memang sebenarnya ada beberapa kali ketika kita nyentuh ke area 70 ini kita ke reject ke bawah. Oke. Tetapi ini bukanlah greed yang paling tinggi yang pernah kita lihat. Yang paling tinggi adalah di area-area ini ketika harga Bitcoin masih di 60-an ribu atau di sekitar di sini di Juni 2019 ini juga angkanya tinggi banget gitu ya. Nah, sekarang kita udah sedikit di area greed, tapi menurut saya kita masih mempunyai ruang untuk naik ke atas sebelum kita koreksi lagi gitu ya. Kemungkinan kalau menurut saya kita akan nyentuh dulu ke sekitar area ini yang kita sebut di sini. Di sekitar 46 atau 47 ribuan lah sampai 48 di area itu kita mungkin bakalan sideways dulu. Nah, kalau yang terjadi maka kita akan kembali melanjutkan kenaikan ke atas. Oke? Saya rasa video hari ini cukup dulu sampai di sini guys. Terima kasih udah nonton. Pastinya jangan lupa untuk bantu saya like ya guys, karena like itu berguna banget untuk algoritma YouTube. Terima kasih yang udah bantu like. Dan juga ini guys, saya mau pesan lagi satu kalau misalnya teman-teman ketemu dengan komen-komen seperti ini, sebentar ya. Halo guys.
guys, welcome back to my channel bersama saya Hansen di sini. Soalnya saya udah beberapa video kemarin ketemu dengan komen-komen seperti ini. Nah, ini dia. Seperti ini adalah fake account ya guys. Yang pokoknya ada namanya tuh persis dengan nama saya, cuman dia pakai kayak huruf-huruf yang aneh-aneh gitu. Dan ini adalah fake account. Saya tidak pernah menawarkan apapun dan tidak pernah menyebarkan nomor WA saya di YouTube channel ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu dengan channel seperti ini, jangan dipercaya, ini adalah fake account. Oke, sekali lagi saya ingatkan, fake account jangan sampai tertipu dengan orang ini. Karena kalau saya hapusin satu-satu itu ribet guys, lama banget, karena dia nanti bakal balik lagi. Jadi saya pesan aja sekarang, kalau misalnya ada yang seperti ini nih fake account, oke? Udah itu aja untuk hari ini, terima kasih udah nonton, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya, bye-bye.